Bapak Hadi, bisa mendengar suara saya? Oke, bisa Bu. Oh ya. Pak Hadi sudah siap? Insya Allah siap Bu. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Untuk peraturannya sama seperti teman-temannya yang tadi. Bapak diminta untuk mempraktekkan RPP-nya, yang salah satu RPP-nya dalam waktu maksimal 30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait dengan RPP yang Bapak praktekkan. Selanjutnya adalah PTQ ya Bapak ya. Ini. Bapak sudah siap? Ya, insya Allah siap. Ya. Oh ya, persiapan dulu enggak Bapak? Iya, iya. Ya, bisa? Sampun? Ya, silahkan Bapak dimulai. Wes, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi ya. Kita hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Marilah sebelum kita mempelajari mata pelajaran PAI ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya, agar apa yang kita pelajari nanti itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah ya. Di sini sudah saya tampilkan, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak, kita akan mempelajari mata pelajaran PAI ya, dengan materi yaitu surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq, sudah tahu surat Al-Falaq itu surat yang keberapa? Banyak yang belum tahu ya? Atau mungkin ada yang pernah membaca? Oh pernah, tapi itu belum hafal atau belum tahu maknanya. Oh iya ya, kalau sebab itu mari kita pelajari surat Al-Falaq ini. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita akan mempelajari surat Al-Falaq ini ya. Setelah nanti kalian mengamati video ya, dan beberapa materi ya tentang surat Al-Falaq, agar nanti kalian lebih paham tentang surat Al-Falaq, tentang isinya, tentang apa yang terkandung di dalam surat Al-Falaq ya. Yang kedua yaitu kalian nanti menirukan ucapan saya. Setelah itu kalian mengikuti apa yang saya lafalkan atau saya baca itu ya. Itu yang ketiga, mendengarkan dan membaca penjelasan dari guru, kemudian kalian mempraktekkan tadi ya dengan tartil ya. Setelah itu kalian mengikuti pembelajaran nanti. Yang terakhir adalah kalian paham ya, paham tentang surat Al-Falaq. Tidak seperti yang saya tanyakan tadi, katanya ada yang belum pernah mendengar, ada yang belum mengerti artinya atau maksudnya itu ya. Itu tujuannya. Mungkin sebelum kita membaca atau mempelajari lebih dalam, pernah nggak kalian menemui makhluk
atau yang sudah saya slide-kan seperti ini ya. Apa yang kamu lakukan ya ketika merasa takut terhadap gangguan makhluk halus ya. Ketika ada makhluk halus, kalian itu apa yang kalian lakukan? Mungkin ada yang tahu dari ini Korep? Tidak tahu? Dari Yudi? Tidak tahu? Oh, belum tahu ya. Masa kamu belum pernah menemui ya? Belum pernah ketemu sama makhluk yang namanya makhluk halus ya? Belum pernah? Oh, belum pernah sama sekali ya. Ini ya tujuan atau saya menampilkan seperti ini menanyakan kepada kalian untuk menceritakan ketika kalian menemui makhluk halus itu kalian merasa takut apa tidak. Kemudian yang kedua merasa takut terhadap gangguan orang yang akan berbuat jahat. Nah, di sini adalah inti dari surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq itu dibaca, sering-sering dibaca agar kalian terhindar dari yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu makhluk halus, jin atau setan, kemudian gangguan dari orang yang akan berbuat jahat. Itu adalah manfaat, termasuk manfaat dari pembacaan atau pelafalan surat Al-Falaq ya. Itu Al-Falaq ini ya. Ini surat Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh ya. Rasulullah sering membaca surat ini ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan ya. Rasulullah meskipun beliau seorang nabi dan rasul yang sangat mulia, tetapi beliau itu pernah sekali ya dijahati sama orang ya. Lah apa Allah tidak membantu Rasulullah? Apa malaikat juga tidak membantu Rasulullah? Membantu ya. Karena beliau diciptakan oleh Allah itu manusia tetap mempunyai kelemahan ya. Kelemahannya itu pernah dijahati sama orang ya. Makanya kemudian Allah itu ya memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk membaca surat Al-Falaq ini ya. Agar orang yang jahat tadi itu mulai kalah dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Falaq ini ya. Ini. Di sini nanti surat Al-Falaq berisi tentang apa itu kejahatan-kejahatan dari makhluk, dari kejahatan malam dan kejahatan orang yang dengki ya. Ini sering dibaca, perintahnya oleh Allah disuruh membaca kepada Nabi Muhammad agar tadi orang yang menjahati Rasulullah itu kalah ya. Ini ya, coba ya kalian perhatikan ya video yang akan saya putarkan seperti ini. Kalian amati ya. Bagi yang tadi saya tanya tidak tahu, coba ini diamati dengan sungguh-sungguh ya. Jangan rame, jangan ngomong sendiri ya, agar kalian tahu apa yang ada dalam surat Al-Falaq ini ya. Coba ya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang berbahagia. Semoga senantiasa kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, hebat dan cerdas, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pada pertemuan pagi ini kita bersama-sama belajar membaca, menulis dan menghafal surat Al-Falaq. Terlebih dahulu marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ya, jangan rame ya, didengarkan ya. Amin. Baik anak-anak kita yang berbahagia, surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 dalam Al-Quran dan berjumlah 5 ayat. Al-Falaq mempunyai arti waktu subuh. Waktu subuh adalah waktu di mana banyak terjadi kejahatan-kejahatan, baik itu dari manusia maupun dari golongan jin. Sebelum kita belajar asbabun nuzul dan isi kandungan surat Al-Falaq, mari kita terlebih dahulu belajar membaca surat Al-Falaq. Didengarkan ya, agar kalian bisa mengikuti minimal mendekati tartil ya. Coba didengarkan ketika ada seseorang membaca Al-Quran, itu didengarkan, jangan rame ya. Surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang pembenci bila ia benci. Shadaqallahul azim. Ya, itu tadi adalah surat Al-Falaq, bunyi dari surat Al-Falaq ya, dan beserta artinya. Ya, kita lanjutkan ini ya, juga perhatikan apa yang nanti dalam kandungan atau isi dari surat Al-Falaq. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abi Ja'far Al-Raza'i Ar-Rabai bin Anas dari Anas bin Malik dalam kitab At-Talaib. Saudara Rasulullah SAW menderita sakit yang sangat parah. Maka Allah Ta'ala mengutus 2 malaikat untuk menjemput beliau. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di bagian kaki. Dengarkan ya, jangan rame. Apa yang kamu lihatkan dari Rasulullah? Tanya malaikat yang berada di bagian kaki. Beliau dengan sihir, jawab malaikat yang di bagian kepala. Siapakah yang menyihirnya? Ya malaikat, Labi bin Al-Asam, seorang orang Yahudi. Sihirnya berbau hijau, kulungan yang diletakkan di sumur sebelah sana pada keluarga si Fulan di bawah batu besar. Maka tumbuhlah air sumur dan angkatlah batu besar itu. Kemudian ambil dan bakarlah hijau tersebut. Rasulullah SAW memperhatikan dialog tamunya itu. Esok harinya beliau memerintahkan Amr bin Yasir dan sahabat-sahabatnya untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat tersebut. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah seperti darah. Maka air pun ditimbang dan batu besar diangkat, bulan itu dikeluarkan kemudian dibakarnya. Ketika dia mati, dalam gulungan ijuk terdapat 11 buhul pada seutas tali.
yang dikatakan malaikat yang berpura-pura menjadi tamu dan menjadi Rasulullah itu. Malaikat menerima sebagai manusia dua insan yang bersaudara. Jangan rame ya, tolong didengarkan. Maka turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas sehubungan dengan sakitnya Rasulullah SAW. Beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala membaca kedua surat tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka lepaslah seluruh daripada golongan hijau yang digunakan untuk menyihir Nabi Muhammad SAW. Maka begitu beliau selesai membaca, pada manusia kembali. Demikian asbab nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas. Inilah al-mu'awwidatayn yang untuk membacanya menuju tempat perlindungan. Demikianlah anak-anak, itu adalah sekilas kisah tentang asbabun nuzul surat Al-Falaq. Asbabun nuzul itu artinya adalah sebab-sebab diturunkannya surat atau ayat-ayat Al-Quran. Ayo Yudi, kamu nggak boleh makan ketika pelajaran ya. Nggak boleh makan. Dari kejahatan dan keburukan makhluknya. Didengarkan ini, diperhatikan ya. Sebagai hadiah bagi Rasulullah Nggak boleh makan loh. dan umatnya. Ketika pembelajaran tidak boleh makan Yudi ya. Itu mengganggu teman-temanmu dan mengganggu pelajaran. Itu Fahmi jangan minum. Nanti aja kalau sudah selesai ya. Oh kalau enggak bisa ditahan ya nggak apa-apa lah. Tapi cepat-cepat dijauhkan dari buku agar nanti tidak tumpah ke buku ya. Segala macam gangguan dari jin dan manusia. Maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu membaca surat Al-Falaq ketika malam tiba ataupun di waktu yang gelap gulita. Karena di waktu tersebut banyak terjadi kejahatan dari manusia ataupun dari golongan jin, setan dan lain sebagainya untuk keluar mengganggu manusia. Karena setan sudah berjanji kepada Nabi Adam, sudah berjanji kepada Allah akan mengganggu anak cucunya Adam ataupun manusia sampai hari kiamat. Gimana anak-anak? Sudah paham? Sudah yang disampaikan dari video yang saya tampilkan tadi? Masih ada yang belum bisa? Oh, sudah mulai ya, sudah mulai paham ya. Agar lebih semangat, kayaknya ini Yudi ini kok ngantuk aja ya. Agar lebih semangat, saya akan itu ya, memberikan ini. Apa itu ice breaking ya, biar kalian lebih semangat. Itu ya, ada yang bisa itu lagu Indung-Indung itu pernah dengar ya? Nada lagunya itu bukan lagunya yang itu ya, bukan Indung-Indung kepala lindung itu. Kalau mata melirik kaki kesandung bukan itu, tapi itu dibuat nada lagunya ya. Kita buat lagunya berubah syairnya menjadi seperti ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu loh ya. Bisa? Bagaimana sih? Coba beri contoh Yudi. Ayo coba 3, 2, 1. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo sama-sama. 3 ya, ulangi lagi ya, ulangi agar lebih semangat lagi, ayo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Itu loh ya. Bisa? Ya. Sudah semangat? Wah, semangat ya. Kalau sudah semangat, ini ya Pak Hadi akan memberikan tugas ya. Tugas untuk mengetes kalian apakah sudah banyak yang paham. Ya.
Yang pertama adalah lafadznya dulu, lafadznya dan artinya. Apakah kalian banyak yang paham? Nanti kalau tidak paham, berarti kan pembelajaran ini tidak maksimal ya. Saya bagikan satu persatu. Nanti dari potongan kertas ini ya, kalian susun menjadi urutan yang benar ya. Diurutkan, kemudian kalau sudah menjadi urutan nanti disampaikan atau dikumpulkan ke saya ya. Saya bagi kelompok Korib sama Fahmi jadi satu, Latif sama Yudi jadi kelompok dua, digabung lagi dengan Tuti ya. Saya beri waktu 5 menit. Apa? Cepat. Oh, tadi kan sudah saya putarkan video tadi ya, video bahwa pelafalannya, artinya dan isi kandungannya. Coba ayo ya. Selesai ya. Kumpulkan ya. Ini dari kelompoknya Korib. Ini kelompoknya Budi ya. Oh ya, bagus. Ini ya. Dari kelompoknya Korib. Coba ya kita lihat. Teman-teman yang lain atau kelompok yang lain lihat ya. Ini hasil dari ya, saya bacakan di kelompoknya Korib, yaitu yang pertama, ayat yang pertama ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Oh ya, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kemudian min syarri ma khalaq. Oh ya, sudah benar. Yang ketiga, min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafatsati. Ya, benar. Yang kelima juga benar. Ya, tepuk tangan ya untuk kelompoknya Korib. Semuanya benar. Terus kemudian nih kelompoknya Yudi. Oh, ini ya. Saya lihat ini. Oh ya, benar semua. Kelompoknya Yudi juga benar. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham dari apa yang kita pelajari hari ini ya. Apa yang kita pelajari, alhamdulillah membuahkan hasil, yaitu kefahaman kalian ya. Alhamdulillahirabbil alamin gitu loh. Nanti kalau di rumah ditanyai sama bapak atau ibunya, belajar apa tadi, bagaimana ya, kalian ceritakan dari awal ya, biar nanti bapak atau ibu kalian itu tahu. Oh, terus kamu bisa apa? Bisa ini, membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Terus tahu artinya, menyusun tadi ya, menyusun kartu-kartu terus digabungkan seperti itu ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Kalau tidak ada, nanti ya di rumah coba kalian nanti sudah saya berikan ya. Saya kirim ke WA aja ya, nanti WA LKPD ya, atau pembelajaran nanti di rumah agar kalian tidak lupa lagi dan lebih kuat pemahaman kalian terhadap surat Al-Falaq. Ini ya. Nanti coba ini yang sudah saya berikan, nanti coba ini dipotong-potong kemudian kalian susun lagi tanpa bantuan siapapun ya. Kalau tadi kan berkelompok, coba nanti tanpa bantuan siapapun. Coba ditempelkan, tapi jangan ditempelkan di rumahnya orang ya, ditempelkan di kertas atau di buku seperti itu ya. Ya, paham ya? Ya. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ya, kalian mempelajari itu lagi surat Al-Falaq. Terus yang terakhir adalah menjawab soal-soal ini. Ada pilihan ganda, ada isian, kemudian uraian. Minggu depan saya cek tugas kalian ya. Tolong nanti diselesaikan tugas-tugas itu ya. Terima kasih ya anak-anak.
Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi kalian sendiri, bagi orang tua, lingkungan sekitar, dan untuk nusa dan bangsa, terutama agama Islam gitu ya. Dan jangan lupa sering-sering membaca surat Al-Falaq agar kalian terhindar dari tadi jin, setan, kejahatan malam, orang yang dengki tadi ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Sama-sama, ayo Qorib ya. Qorib yang memimpin. Ya. Dengan diikuti saya juga sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya apabila penyampaian saya kurang maksimal atau kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi ya. Iya, Bu. Pak Hadi bisa mendengar suara saya? Bisa. Iya. Iya. Pak Hadi tadi materinya tentang apa? Materinya tentang surat Al-Falaq. Iya. Metode apa atau yang Bapak gunakan dalam pengajaran ini? Metode cut-shot Bu ya, cut-shot menggunakan kartu terus dengan model pembelajaran berkelompok itu. Cut-shotnya lewat PPT ya Pak ya? Ya, lewat PPT. PPT-nya tadi sebagai bahan materi, kemudian kalau kartu-kartunya tadi sebagai penguatan dan post-testnya anak-anak itu untuk mengecek apakah mereka paham atau belum. Iya, iya. Langkah-langkahnya seperti apa Bapak tadi menerapkannya? Menerapkannya tadi dari awalnya ya saya menampilkan PPT dan video tadi. Kemudian Terus? Setelah itu selesai, anak-anak saya suruh untuk mengetes tadi, saya berikan kartu potongan dari lafadz dan arti surat Al-Falaq tadi ya secara berkelompok, kemudian ditempelkan atau disusun, bisa sebenarnya disusun di atas bangkunya, tetapi karena khawatirnya hilang, akhirnya ditempelkan di atas kertasnya. Iya. Iya Bapak, mungkin dalam proses pembelajaran sedikit ya, ketika ngecek pemahaman mereka, kalau soal-soal tadi kan untuk penilaian ya Bapak ya di akhir, sedangkan dalam proses pembelajaran mungkin tidak hanya apakah sudah paham, nah, mungkin tidak hanya menanyakan itu, tetapi mungkin Bapak bisa ngecek pemahaman anak-anak dengan memberi mereka pertanyaan. Nah, dari jawaban itu nanti akan terlihat, oh anak-anak sudah paham atau belum. Karena kadang anak sudah paham, sudah, tapi kasih pertanyaan masih bingung, kadang begitu ya. Nah, mungkin ngecek pemahaman anak dengan memberi pertanyaan. Nah, nanti kalau jawabannya belum sesuai, nah Bapak luruskan seperti itu. Iya, Bapak. Apa lagi ya? Iya, sudah ada. Ya, Bapak ada Al-Quran di sampingnya? Iya, ada. Atau Bapak sudah hafal surat Al-A'la? Belum. Oh ya, monggo bisa dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ya, terima kasih Bapak. Saya bisa minta tolong, ada kertas sama pulpen di sampingnya Bapak? Yeah. Tolong saya dituliskan surat Al-Kafirun ya Bapak, dalam 1 menit sedapatnya. Silakan. Yeah. Sudah Bapak? Sudah Bu. Maaf. Ya, bisa ditunjukkan ke saya. Yeah. Ya, terima kasih Bapak Adit. Ya Bu, sami-sami. Ya, sudah selesai Bapak. Untuk ngecek saja, ini hanya ujian ini untuk mengecek ya Bapak apa sudah on the right track. Apabila ada yang kurang pas, nah bisa dipaskan begitu aja. Terima kasih sudah selesai Bapak untuk ujian komprenya. Nanti akan dilanjutkan untuk PPL ya habis ini, mungkin hari Senin. Kalau ada revisi di RPP-nya bisa direvisi agar nanti pada waktu PPL bisa diterapkan lagi untuk yang lebih baik. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Khairatin ada ya? Ya, ada Bu. Oh ya, monggo bisa persiapan Bu Khairatin.